Selamat pagi. Di pagi yang cerah ini, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama melafalkan lafal al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Jangan lupa mengisi absensi terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami makna Asmaul Husna, Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Membaca Asmaul Husna, Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan jelas dan benar. Pelajaran 2, Al-Mu'min. Al-Mu'min berarti yang maha mematikan. Al-Mu'min adalah salah satu dari Asmaul Husna. Maksudnya Al-Mu'min adalah zat yang mematikan apa saja yang hidup atau zat yang membuat dan menguasai kematian. Kehidupan dan kematian. Kematian dan kehidupan setiap makhluk merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu makhluknya yang bisa mencegah dan menolak kematian dan kehidupan. Kematian adalah terpisahnya ruh dari jasad. Jalan menuju kematian itu banyak sekali dan bermacam-macam. Semua makhluk Allah tidak bisa memilih jalan atau waktu kematian sesuai yang mereka kehendaki. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu waktu, tempat, cara, dan posisi setiap makhluk yang akan mengalami kematian. Jika kematian itu datang, maka semua makhluk Allah tidak ada yang bisa mengelak. Sehat dan sakit merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang terjadi dalam kehidupan makhluk adalah atas kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sebagai makhluk Allah, ayo bersama-sama mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah kisah surga di dunia yang dibangun Raja Sadat. Pada zaman Nabi Hud, hidup seorang raja bernama Syadat. Karena ingin menyaingi Nabi Hud, ia kemudian memerintahkan rakyatnya untuk membangun tempat yang mirip surga. Untuk membangun surga itu, prajurit Raja Syadat merampas semua emas dan perak milik rakyatnya secara paksa, sampai tak sedikit pun yang tersisa. Namun ternyata masih ada seuntai emas milik seorang gadis. Prajurit Raja Syadat pun segera merampas emas itu. Gadis yang lemah itu tak bisa melawan. Ia hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata doa gadis itu diaminkan oleh para malaikat. Kemudian malaikat Jibril memekik dengan keras sehingga pekikan keras itu mematikan semua pasukan Syadat dan menghancurkan surga Raja Syadat. Pesan moral dari kisah tersebut adalah tidak akan ada yang bisa menyamai pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan pencipta. Dengan meyakini adanya Allah Al-Mu'min, maka terkandung hikmah yang besar bagi umat Islam. Hikmah percaya bahwa Allah Al-Mu'min adalah 1. Memacu diri terus beramal soleh. 2. Meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat, puasa, sedekah, dan yang lainnya. Yang ketiga, mendorong manusia untuk belajar, bekerja, menjaga diri, serta lebih berhati-hati dalam berbicara dan bersikap. Sebagai umat Islam, kamu harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Mu'min, yaitu Maha Mematikan. Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Cukup sekian pembelajaran
kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Ibu akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.